Pertempuran memang perbuatan yang kejam dan merugikan, bahkan bisa dibilang tidak berperi kemanusiaan. Karena di dalam pertempuran hanya ada dua pilihan, membunuh atau terbunuh. Tapi yang lebih kejam lagi adalah orang-orang yang memanfaatkan pertempuran tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga banyak masyarakat sipil yang dilibatkan dan menjadi korban. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Thomas di channel Alif and Family, mengupas dan mengambil motivasi dari film. Sebelumnya saya sampaikan, video ini hanya spoiler konten, jadi kita hanya akan membahas alur cerita dan adegannya dengan sangat singkat. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul Blood Diamond, yang disutradarai oleh Edward Zwick, dibintangi oleh Djimon Hounsou sebagai Solomon Pendy, Leonardo DiCaprio sebagai Donnie Archer, dan Jennifer Connelly sebagai Maddie Bowen. Dan film ini berhasil mendapat rating 8 berdasarkan situs IMDb. Film ini menceritakan seorang ayah yang berusaha menyelamatkan keluarganya dari para pemberontak di Perang Saudara Afrika pada tahun 1999. Dan film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah yang membangunkan anaknya untuk segera sekolah. Ketahui bahwa pria ini bernama Solomon Pendy. Solomon Pendy hanya berprofesi sebagai nelayan, mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Di siang harinya ketika mereka menuju pulang ke rumah, dari kejauhan Solomon Pendy melihat mobil para pemberontak masuk ke desa mereka. Dengan segera ia menyuruh anaknya berlari dan bersembunyi. Sementara dia berlari ke rumah untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya yang lain. Namun di saat berusaha melarikan diri, Solomon Pendy berhasil ditangkap oleh para pemberontak. Tapi keberuntungan masih berpihak kepadanya. Karena mempunyai badan yang kekar, Solomon Pendy tidak dieksekusi, melainkan akan dibawa ke tambang untuk bekerja paksa. Scene berpindah kepada seorang pria yang mengunjungi markas pemberontak dan akan melakukan transaksi berlian secara ilegal. Tapi transaksinya gagal karena ia berhasil ditangkap oleh tentara pemerintah dan dijebloskan ke penjara. Sementara di sebuah tambang berlian di mana para tahanan disuruh bekerja mencari berlian di bawah ancaman para pemberontak, yang kapan saja akan menembak mereka bila membantah. Hal menegangkan dirasakan oleh Solomon. Saat dia mengangkat wadahnya, dia meraba sebuah benda. Dan itu adalah berlian terbesar yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Tiba-tiba mesin air di sana rusak. Kesempatan itu dimanfaatkan Solomon untuk menyembunyikan berliannya di jepitan ibu jari. Tapi saat mau mengubur berlian itu, seorang penjaga menodongkan senjata ke kepalanya. Namun sekali lagi keberuntungan masih berpihak, karena dalam waktu bersamaan tentara pemerintah datang menyerbu dan menembaki tambang itu. Dan Solomon berhasil mengubur berliannya, sebelum akhirnya dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Di penjara, Solomon kembali bertemu dengan penjaga tambang, yang mengancam Solomon untuk memberikan berliannya, atau dia akan menangkap seluruh keluarga Solomon. Hal tersebut disaksikan oleh Danny, yang mana setelah dia keluar dari penjara, dia juga menebus Solomon. Setelah keluar dari penjara, sebelum menemui Solomon, Danny bertemu seorang wanita yang bernama Maddie Bowen, wartawan yang sedang menyelidiki penggelapan berlian yang dilakukan oleh Van de Kamp, dan meminta Danny untuk membantunya. You know all about Van de Kamp. Help me out. Hingga akhirnya mereka bertiga datang ke kamp pengungsian untuk mengunjungi istri dan anak Solomon. Namun hal mengejutkan yang membuat Solomon marah ketika tahu bahwa anaknya sudah diculik oleh pemberontak dan dijadikan tentara untuk melawan pemerintah. They took him. Setelah melakukan perdebatan yang panjang, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk datang ke kono, tempat di mana berlian itu disembunyikan. Namun perjalanan tak semudah yang diinginkan. Mereka dihadang dan dikejar oleh tentara pemberontak, yang membuat mereka harus bersembunyi di hutan, hingga mereka menemukan desa dan menginap di sana. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju kamp tentara pemerintah.
Dengan sedikit tipu muslihat, mereka berhasil mendapatkan peralatan untuk melakukan perjalanan. Walaupun Maddie harus tetap tinggal di sana. Ketika di perjalanan, mereka menemukan kamp pemberontak yang membuat Solomon tidak sabar ingin melihat anaknya. Hingga perdebatan dan perkelahian pun terjadi lagi di antara mereka berdua. You are not the master. You move, huh? My son is there! Your son is gone! I am his father! His father should have... I wait until dark. Malam harinya, Solomon menyusup ke camp dan menemui anaknya. Tapi karena doktrin yang buruk, anaknya membenci Solomon. Hingga dia ditangkap dan kembali dipaksa untuk mencari berlian itu. Tapi secara bersamaan tentara pemerintah datang dan menembaki semua yang ada di sana dan berhasil mengusir pemberontak. Hingga mereka menggali berlian itu bersama tentara pemerintah. Yang ternyata tentara-tentara itu pun sudah berkhianat dan ingin membunuh mereka. Namun dengan kesigapan Danny, mereka pun berhasil melumpuhkan semua tentara itu. Tapi tanpa disadari, Danny pun terluka tepat di dada bagian kirinya. Tak sampai di sana, anak Solomon yang sudah didoktrin buruk pun menodongkan senjata kepada mereka berdua. Disinilah adegan yang sangat mengharukan terjadi. Di perjalanan menuju lokasi penjemputan, Danny yang terluka tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Dia memberikan berlian merah darah itu dan buku catatannya kepada Solomon dan meminta untuk membawa anaknya pulang. Sementara ia akan menghadapi tentara yang masih mengejar mereka. Di detik-detik akhirnya, Danny menelpon Maddie dan meminta untuk membantu Solomon serta keluarganya. Hingga dia menghembuskan napas terakhirnya. Scene selanjutnya diperlihatkan, Solomon sudah bersama Maddie menemui pemimpin Pan the Camp. Film berakhir dengan memperlihatkan Solomon Pendy yang menjadi saksi di konversi perdamaian dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Beberapa motivasi dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film kali ini. Seorang ayah tak akan membiarkan satupun keluarganya terluka. Seorang manusia pasti akan tersentuh hatinya apabila melihat kejahatan di depan mata. Dan orang-orang yang terbuka mata hatinya lah yang akan berjuang menyerukan kedamaian pada dunia. Oke teman-teman, mungkin hanya itu bahasan kita pada film kali ini. Bagi kalian yang suka, silakan tekan like dan bantu subscribe. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Banyak salah mohon dimaafkan, kritik dan saran tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.